Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan terkait dengan salah satu komponen yang ada pada starting system unit bulldozer di 375A-6R Komatsu ya. Bagi rekan-rekan yang sering menangani unit ini pasti sudah tentu tahu ya, untuk komponen yang namanya neutral safety relay. Nah, ini komponennya. Pada neutral safety relay terdapat 5 buah pin pada konektornya, yaitu pin 1, pin 2, pin 3, pin 6, dan pin 5. Untuk pin 1 terhubung dengan terminal ACC pada kunci kontak, sehingga pada saat nanti kunci kontak diposisikan on, maka power positif dari terminal B kunci kontak yang terhubung dengan ACC akan dialirkan menuju ke pin nomor 1 pada neutral safety relay. Kemudian untuk pin nomor 2 berasal atau terhubung dengan signal ground yang berasal dari powertrain controller, di mana syaratnya untuk lock lever pada shift lever transmisi harus posisi aktif atau ngelock. Dan yang kedua, untuk shift lever transmisinya harus posisi netral. Baru signal ground itu akan dikirimkan dari powertrain controller menuju ke pin nomor 2 pada saat posisi nantinya on ya. Sehingga posisi on dengan syarat yang terpenuhi tadi, neutral safety relay ini akan aktif. Selanjutnya untuk pin nomor 3 ini berasal atau terhubung dengan terminal C pada kunci kontak, sehingga pada saat kunci kontak nanti diposisikan start, maka power positif dari terminal B yang terhubung dengan C kunci kontak akan dialirkan menuju ke pin nomor 3 pada neutral safety relay. Selanjutnya pin nomor 6 ini pada aktual di konektornya tidak ada jalur kabel yang terhubung ke starting system ya. Hanya berupa konektor yang dia kosongan seperti ada nantinya aktual di unit ya. Kemudian untuk pin nomor 5 ini terhubung dengan terminal S pada safety relay starter motor ya. Sehingga pada saat nanti posisi on neutral safety relay ini sudah aktif, maka kemagnetan yang terjadi pada kumparan ini akan mampu menarik nih kontaktor cetek menghubungkan pin nomor 3 dengan pin nomor 5. Sehingga pada saat nanti kunci kontak itu diposisikan start nantinya, maka power positif dari terminal C starting switch atau kunci kontak yang masuk ke pin nomor 3 akan dihubungkan dengan pin nomor 5 menuju ke terminal S pada safety relay starter motor, sehingga starter motor bisa berfungsi atau bekerja memutar flywheel. Untuk lebih jelas bagaimana mengetahui ya pin-pin yang ada pada diagram electric starter system ini dengan aktual di unit, mari kita saksikan video praktek berikut ini disertai dengan cara kerjanya, apakah sesuai yang disampaikan tadi ya teorinya dengan aktualnya di unit tersebut. Mari kita saksikan. Jangan di skip ya, di like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua ketika nantinya ada permasalahan terkait dengan komponen tersebut. Siap? Oke, Selamat langsung menyaksikan. aja. Bismillah ya, ini relay ya, salah satu relay untuk neutral safety relay ya.
banyak relay di situ sama ya relaynya ya. Ada 5 kaki nih. Nah, 5 kaki ini kita mau menentukan nih mana yang terminal 1, 2, 3, 6 dan 5 ya kan. Kita nggak tahu nih ini yang mana ini ya kan gitu. Nah, sekarang ya kalau kita lihat ya, terminal 1 dan 2 ini sebagai aktivasi untuk kumparan yang ada di dalam relay ya kan. Kalau kita lihat nih ya ada lilitan nih. Nah, nomor 1 tadi kita sudah tentukan bahwasanya ini adalah positif dari case switch ACC tadi ya, saat on ya. Ya, sedangkan yang nomor 2 ini adalah ground dari powertrain controller ya, dengan syarat ya lock levernya ini posisinya nanti ngelock kan gitu. Kemudian untuk transmisi levernya ini posisi netral. Nah, 2 input ini nanti ya ke powertrain controller untuk ya sebagai input yang nantinya dari powertrain controller nanti akan mengeluarkan output berupa ground signal ya. Sehingga ground itu nanti ke nomor 2 ini untuk apa? Ya mengaktifkan relay ini. Positifnya dari ACC ya kunci kontak. Sedangkan groundnya dari powertrain controller dengan 2 syarat tadi. Adanya lock lever yang lock, posisi shift transmisi levernya posisi netral. Nah, gitu. Sekarang karena ini kita tidak hubungkan dengan jalur bearingnya, kita ukur saja antara nomor 1 dan 2 pada coil harus ada nilai tahanan coilnya. Berapa nilainya? Nah, kalau nanti di sini ada nilainya, berarti itu menunjukkan bahwasanya disitulah kumparannya atau coilnya nomor 1 dan 2. Tinggal nanti kita sesuaikan di soketnya mana yang terminal 1 dan 2. Tidak mungkin kebalik nanti ya. Nah, karena posisinya sudah sesuai nih nanti. Kalau dibalik juga nggak bisa. Ya di soketnya nanti ya. Nah, sekarang kita ukur, posisikan avonya di posisi hambatan ya. Nah, posisi itu aja udah cukup. Nah, kita tes dulu. Ini mau putus nih. Nah, posisikan. Nah, seperti ini berarti kondisinya bagus nih ya. Nah, sekarang kita ukur nih. Kita coba tes dulu yang sini. Satu dengan yang lainnya dulu. Ada enggak nilainya? Kalau ini kan tidak ada terhubung nih. Ya, kita lihat set. OL berarti tidak terhubung ya, overload ya. Tidak ada hubungan antara yang satu ini dengan yang ini, tidak ada. Terus yang di sini nggak ada juga ya kan. Terus yang di sini nggak ada juga. Dan yang ini ada nilainya 1,9. Oh, berarti ini adalah kumparannya. Bener nggak? Nah, selanjutnya yang ini satu ini kita hubungan dengan yang lainnya. Nggak ada ya, nggak ada. Hanya yang sebelah kiri dan kanan ini yang terhubung, ada nilai hambatannya 292,0 ohm. Berarti menunjukkan bahwasanya ini terminal 1 dan 2 pada relay, karena ada nilai coilnya, nilai hambatannya. Nah, tahanan coilnya ada. Nah, 292, sekian ohm ya. Berarti ini sudah bisa ditentukan bahwasanya ini nomor 1 dan 2. Tinggal nanti nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana kita sesuaikan dengan jalur yang ada di wiringnya, di soketnya ya. Nah, sekarang yang satunya nomor 1 dan 2 kita sudah clear, bilang sudah ya kan. Sekarang kita fokus ke nomor 3, 6 dan 5. Nomor 3 ini terhubung dengan nomor 6 pada saat tidak aktif. Nah, ini kan kita cabut nih ya kan, artinya tidak aktif kan. Normalnya nomor 3 harus terhubung dengan nomor 6. Kalau dia terhubung berarti nilainya kontinuitas berarti nilainya maksimal 1 ohm maksimal ya. Kalau dia ngomong kontinuitas, kalau mau ngukur kabel ini terhubung apa putus nih ya, kalau dia terhubung nilainya maksimal 1 ohm. Kalau terputus nilainya minimal 1 mega ohm, atau nanti di sini terbaca OL, overload, artinya tidak terhubung ya. Nah, kita lihat nih skala sekarang nomor 3 dan nomor 6 kita ukur. Terus kita ambil ini aja dulu lah ya, sembarang aja kita.
Pokoknya nomor 5 harus tidak terhubung dengan terminal yang lain. Ya kan? Nomor 5 kan ini hanya standby kan? Artinya kalau soket ini kita cabut, berarti nomor 5 ini berdiri sendiri nih, tidak ada hubungan dengan yang lain. Kita cek. Nah, ini ada 0,0 ohm, berarti ini terhubung nih dengan yang satunya nih. Oh, nggak ada. Ya kan? Nah, sekarang yang tengah kita biarkan sendiri, kita cek dengan yang samping sini, terhubung enggak? Nah. Terus oh, enggak terhubung. Tapi kalau yang pinggir ini dengan yang bawah terhubung. Berarti yang sendirian adalah nomor berapa tadi? Nomor 5. Berarti nomor 5 yang tengah sudah ketahuan ya kan? Nomor 1, 2 atau ini nomor 1 atau nomor 2 tinggal sesuaikan dengan soketnya nanti. Nah, yang tengah nomor 5. Kemudian yang nomor 6 dengan nomor 3. Nah, berarti ini nomor 6 atau nomor 3 nanti kita sesuaikan dengan soket. Wah, ini terhubung. Berarti normalnya ini adalah nomor ya 3 dan nomor 5. 4 tidak ada kalau di Komatsu ya. Nomor 3 dan nomor 5 nih. Nomor 6. Sorry ya. Iya, 3 sama 6. Oh, 3 sama 6. Sorry. 3 sama 6 ya. Nah, nomor 5 sendirian. Berarti sudah ketemu nih. 1 atau 2 nanti kita sesuaikan. Ini nomor 3 atau nomor 6. Ini nomor 3 atau nomor 6. Nah, yang ini pasti nomor 5. Sekarang kita lihat di soketnya. Soketnya ini nomor 6 tidak ada hubungan kabel, kosongan. Ya. Berarti kita mau tentukan nih nomor 6 yang mana? Yang bawah ini atau yang samping. Nah, kita lihat soketnya ini. Nah, ternyata posisinya seperti ini. Ya. Ya kan? Posisinya seperti ini nih. Nah, kalau kita hubungkan, nah, masukkan gini. Nggak bisa kebalik nih. Ya kan? Nah, kita cabut. Nah, yang kosongan nggak ada wiringnya. Tadi nomor berapa? Nomor 6 ini. Di sini. Nah, nomor 6. Berarti kita lihat nomor 6. Nah, ini. Ces. Nah, nomor 6 berarti yang bawah nih, ya kan? Ya, berarti yang bawah ini nomor 6. Di copy? Copy, Man? Nah, ini pegang dulu. Yang bawah nomor 6, Gus. Ini nomor 6, nomor 5, nomor 3. Berarti nomor 3 ini nanti dia yang berasal dari C starting switch. Nanti C starting switch dari sini. Di copy? Nah, nanti dari sini kalau ini sudah aktif, ada plus minnya, nah, maka nomor 3 ini akan dihubungkan dengan nomor berapa? Ketarik, cetek. 5. Nah, nomor 5. Yang tadinya nomor 3 terhubung dengan nomor 6. Nah, nanti gantian nomor 3 terhubung dengan nomor 5 gini. Yang tadinya seperti ini, karena ini ada magnet ya, karena ada listrik ya, koilnya jadi kemagnetan, narik nih. Cetek. Nah, sehingga yang tadinya nomor 3 dan nomor 6 terhubung sekarang berubah. Nomor 3 terhubung dengan nomor 5. Nah, nomor 5 ini nanti yang dia menuju ke ya ke S pada safety relay kedua starting motor. Nah, sehingga apa? Nanti bisa start pada saat diposisikan start. Nah, syaratnya ini aktif nunggu ground karena saat on ya dari ACC sudah standby di sini salah satunya. Yang satunya ground dengan syarat ini tadi locknya ngelock dan netral posisi lever transmisinya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Sebelum kita buktikan secara realnya bagaimana ya arusnya itu mengaktifkan relay dan memutus relay. Di copy ya NSF. Yang di sini Mas Widi. Nah, yang di sini ini NSF ya, netral safety relay. Nah, kita pasang dulu untuk relaynya. Posisi off ya itu ya? Ya, off, Pak. Nah, ini kita pasang, nggak bisa kebalik ya. Nah, seperti kita bahas di awal tadi, bahwasanya ini adalah untuk aktivasi koilnya, kumparannya ya, antara plus dan min. Ya, yang positifnya dia berasal dari case switch ACC on ya. Kemudian yang satunya dari ground powertrain controller. Ya. Dengan syarat apa? Levernya ini netral, transmisi ini netral, kemudian ini ngelock. Ya, syaratnya bahwa ya kedua syarat ini terpenuhi ya sebagai input nanti di powertrain controller, maka outputnya berupa ground akan memberikan sinyal ground ke salah satu kabel ini. Nah, kita ukur nih mana kabelnya yang positif dan negatif. Kita tancap dulu. Sekarang
kita tancap ya keduanya. Nah, untuk membuktikan main tidaknya ya. Nah, ini positif dan negatif. Kita tentukan dulu positif dan negatifnya. Sekarang kita sambung satu aja ya. Yang positif ini kita kasih kabel merah. Ya, yang itu masukkan ke ya avonya pada skala voltage ya DC. Kemudian yang negatif ke ground body. Nah, merah ya. Posisikan on switchnya mas. Oke, on. Nah, ini sebagai power positif coklat, bener gak? Nah, kita lihat, kita cabut, masukkan di sini. Nah, artinya apa? Berarti positifnya yang coklat nih, ya karena ini nilainya saya pindah, tidak ada nilainya, voltasenya ya kan, dengan ground ya kan. Sekarang kita kasih di sini ada nilainya berupa 23,56 volt. Ketika kita hubungkan satunya dengan ground, oke? Ya, coba lagi Mas Roman. Nah, berarti ini adalah power positif. Nah, clear, berarti yang putih ini adalah negatif dari controller power train. Sekarang kita buktikan. Coba off-kan dulu. Nah, kita sekarang hubungkan dengan kabel ya positif dan negatif seperti ini. Positif, ini negatif. Nah, main nggak? Kita mau membuktikan benar nggak ini sebagai inputnya nanti untuk aktivasi daripada ground controller ya. Oke. Nah, sekarang ini kita skala volt. Hubungkan keduanya ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Udah hubungkan aja. Nah, sekarang on kan kunci kontak. Nilainya ada ya. Sekarang kita mainkan ini. Anggap saja kita mau start tapi lock levernya transmisi ya. Ini posisi free. Maka akan putus nih, relay ini akan mati. Ya, terbukti dengan hilangnya voltage ya, 24 volt. Sekarang kita masukkan. Ada lagi kan? Ini ngelock, tapi posisinya nggak netral. Hilang. Ya. Tapi atau mundur. Nah, hilang. Jadi ini harus terpenuhi dua input ini. Ini netral, transmisinya yang di sini ngelock, baru 23. Oke, artinya apa? Relay ini aktif. Dikopi sampai sini. Ya. Coba kalau kita cabut, Pak. Harusnya kan kalau posisinya kita cabut, hubungkan. Ya kan? Posisinya kita cabut, kan ada 23 volt nih. Kalau kita rilis kayak gini, hilang nih. Tapi kalau kita cabut relaynya saat pengukuran, maka nilainya akan tetap. Coba. Nah, ini ya 23 ya. Sekarang kita ini. Oh, enggak hilang kan? Nggak berfungsi kan kabel ini, tetap ada groundnya dan positifnya. Artinya apa? Memang karakteristik dari kontrolernya harus terpasang pada relaynya ya, di kopi. Nah, kalau ini kita pasang, maka nilainya akan berubah. Nah, dia akan berfungsi. Nah, di reset dulu, off-kan dulu. Nah, on-kan lagi. Nah, ini akan normal. Nah, ketika saya bebaskan 0, ya kan tidak ada. Tapi kalau saya gini kan ada. Nah, kalau saat menentukan ini harus pasang relaynya pada wiring. Karena karakteristiknya gitu ya. Ya bisa sampai cabut, sampai bingung kok ada semua ini positif negatifnya. Ya kalau sudah ada seperti ini main, ya berarti aman ya. Tapi ya, kalau kayak gini sudah ada bisa main, kok nggak aktif relaynya, berarti relaynya rusak. Ganti aja atau bisa dites di luar, dikasih positif dan negatif. Nah ini sudah aktif nih. Nah terminal C, tadi kan terminal C yang mana? Nomor 5 ya. Tengah. Yang tengah ya. Biru. Nomor 3. Oh 3 ya. Yang 3 yang pinggir. Ya, yang pinggir 3. Nah. Terhubung dengan nomor 5. Ini kan sudah saya tancapkan ya. Nah, sekarang kita ukur pakai kontinuitas. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada arus yang mengalir di C. Kita tidak usah pakai starting switch-nya di start, tidak usah. Kita lihat nomor 5 dan nomor 3 harus terhubung. Coba dicek kontinuitasnya.
Nah, dia terhubung ya nilainya. Nah, ada nilainya. Artinya apa? Terhubung. Kalau kita setar berarti ada nanti. Ya, sekarang kita ukur dengan voltage ya. Kita ukur cabut. Kita ukur dengan voltage. Ya, kita ukur dengan voltage. Nah, sekarang disetar ya. Kita ukur dulu disetar. Disetar salah satu-satunya ya. Satu-satunya berarti kayak gini. Kalau disetar berarti ini nanti positif ke positif. Kan nggak bisa ngalir tuh. Artinya nggak bisa terbaca di AVO, karena kalau terbaca di AVO harus beda potensial antara positif dan negatif. Kalau kayak gini kan positif semua ini. Ya, kita cabut ini, kita pindah ke ground. Ya. Nah, kita mau ukur untuk yang C-nya bener nggak, yang hijau ini dari C. Nah, kita setar, coba Mas, setar. Ya, itu dipasang nah, di positifnya. Start. Nah, ada ya nilainya ya. Oh kan. Sekarang running tapi tahan aja, ada nggak? Start. Nah, kan ada safety relay sebagai pengaman. Walaupun dia sudah hidup, tapi masih setar kan nggak bisa juga. Terus. Nah, tahan kunci kontaknya. Oh, ada ya. Nah, sekarang dipindah yang ini ke yang biru. Yang ke nomor 5 ya. Nomor 3, nomor 5 tahan startnya. Nah, tahan ya itu ya. Nah, ada ya. Kalau ditahan lepas, nah putus ya. Tahan. Nah, oke ya, terhubung ya. Oke, sip, matikan. Nah, demikian untuk pengecekan neutral safety relay pada komponen, salah satu komponen starting system nantinya ya. Oke, sampai sini paham ya.